Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Rakyat Ciamis patut berbangga. Salah satu ternak asli Ciamis, sapi rancah atau sapi Pasundan, kini diakui sebagai salah satu komoditas masa depan. Dari 19 kelompok peternak sapi di Kabupaten Ciamis, sepakat akan mengembangkan sapi Pasundan untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa kelompok peternak sapi bersinergi sejak sapi bibit hingga layak jual. Jika kesepakatan ini dijalankan, maka kebutuhan daging sapi di Ciamis akan surplus. Kelak pada saat Idul Adha tidak harus mendatangkan dari luar Ciamis. Apa sih kelebihan sapi Pasundan? Yuk simak penjelasan Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, Insinyur Yanto Supriyanto. Pak, ini gimana target kegiatan Jambore kemarin yang di Sukamantri, Pak? Jadi Jambore itu merupakan Jambore peternak dan lebih dikhususkan lagi untuk peternak sapi potong. Jadi Jambore itu memang tujuannya adalah untuk mempersatukan pemahaman tentang bagaimana budidaya ternak sapi yang baik, juga bagaimana cara mengelola pasar. Karena salah satu yang belum ketemu di tingkat peternak itu ternyata pasar. Jadi di satu sisi ada kelompok tani yang susah menjual ternak sapinya, di sisi lain ada kelompok yang sangat membutuhkan sapi sehingga harus mendatangkan dari luar Kabupaten Ciamis. Nah kemarin itu ketemu titik kalimatnya, sehingga dalam Jambore itu kami menghasilkan satu kesepakatan, terutama untuk sekali pengelolaan pasar. Hanya Jambore itu sebagai target antara, dan kita kan setiap tahun itu ada namanya festival ternak. Hanya festival ternak sudah hampir 3 tahun itu tidak dilaksanakan karena adanya pandemi, sehingga kita mencari alternatif solusi bagaimana mengemas suatu kegiatan yang melibatkan petani tetapi dalam bentuk yang lebih kecil, karena kemarin juga yang terlibat petaninya itu hanya 19 orang, tapi itu dari ketua-ketua kelompok petani khususnya peternak sapi dari 8 kecamatan. Jadi kita bertemu di Sukamantri kemarin di Miniran Sapi Pasundan, kemudian juga diisi dengan untuk meningkatkan wawasan tentang bagaimana pembudidayaan sapi Pasundan, juga mengenal sapi Pasundan oleh dosen dari Fakultas Peternakan Unpad, juga kemudian ada dihadiri oleh salah satu anggota dewan dari DPRD Ciamis dan oleh kepala dinas untuk mengisi bagaimana apresiasi masyarakat terhadap keberadaan sapi Ciamis, sapi rancah, itu sapi Pasundan. Itu. Kemarin kesepakatannya gimana, Pak? Jadi salah satu kesepakatannya ada satu kelompok tani kemudian di Sukamantri itu dia punya pangsa pasar itu 70 ekor sapi per tahun untuk pemenuhan kebutuhan Idul Adha. Nah, tahun ini dan tahun kemarin dia itu harus mendatangkan sapi dari luar kecamatan sendiri, dari luar kecamatan Sukamantri, katakanlah dari luar dari Panjalu, dari Panumbangan, dari Rancah, dan dari manapun itu. Ternyata itu sapinya juga masih kurang sehingga harus didatangkan dari luar kabupaten. Nah untuk tahun depan itu kebutuhan kan lebih banyak lagi. Itu kita samakan persepsi harus dipasok dari kelompok-kelompok ternak yang ada di Kabupaten Ciamis, diutamakan dipasok dari kelompok-kelompok ternak
yang ada di Kabupaten Ciamis, karena faktanya menunjukkan bahwa ada kelompok yang susah menjual ternaknya, tapi ada juga kelompok yang membutuhkan ternak untuk dijual ke pasar Botabek. Kemudian kesepakatan lainnya adalah untuk lebih mengembangkan ternak sapi Pasundan, karena yang dipesan oleh para konsumen Idul Adha tahun depan, insya Allah itu hampir 80% mereka mintanya sapi Pasundan. Gitu. Jadi alasannya ternyata sapi Pasundan itu karkasnya lebih banyak dibandingkan dengan jenis sapi lain. Misalnya dibandingkan dengan Peo, dengan Brahman, dengan Simental Limosin, ternyata sapi Pasundan itu tulangnya kecil-kecil, meskipun badannya kecil, ternyata karkasnya itu bisa sampai 51-52%, sedangkan sapi-sapi yang putih misalnya itu hanya 42-45%, sehingga alasan mereka ingin dengan sapi Pasundan.